Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Nida Afifah, Restu Hoirunisa, Rita Inayah, Satrio Jendro, serta Sinta Tulus akan memaparkan dan membahas mengenai penelitian kami yang berjudul Perubahan Alokasi Dana Desa Guna Penanggulangan COVID-19 di Desa Cokro. Dalam penelitian ini, kami hanya akan membahas mengenai pendahuluan serta metode yang digunakan, di mana saya akan menjelaskan mengenai masalah yang menuntun pada penelitian. Nida yang akan mereview literatur sebelumnya dan menunjukkan kekurangannya. Jendro menjelaskan pentingnya penelitian bagi audiens tertentu. Rita mengidentifikasi tujuan penelitian, serta Sinta yang akan mengidentifikasi metode penelitian. Dalam sebuah penelitian, pendahuluan menjelaskan kenapa sebuah penelitian menjadi penting. Menulis pendahuluan menjadi dasar mengapa sebuah penelitian dilakukan. Pendahuluan juga menjadi pembanding bagi penelitian satu dengan yang lain, tetapi hanya secara umumnya saja. Dalam menulis pendahuluan, bisa menggunakan metode defisiensi pendahuluan yang mencangkup satu, menjelaskan masalah sehingga penelitian disusun. Ketika sebuah masalah yang diangkat menarik, maka penelitian yang dibuat pun akan mendapat banyak perhatian dari pihak-pihak yang membutuhkan. Membuat dan menjelaskan masalah menjadi menarik tergantung dengan bagaimana seorang peneliti dapat merangkai kalimat-kalimat yang mencangkup secara ringkas dan jelas dari masalah yang ada. Yang kedua, mereview sumber-sumber yang sudah ada sebelumnya yang terkait dengan penelitian yang akan disusun, atau mereview literatur sebelumnya. Yang ketiga, menunjukkan defisiensi atau kekurangan dari sumber penelitian sebelumnya atau yang lain. Defisiensi penelitian juga dilakukan secara spesifik, di mana kekurangan yang belum ada harus diberikan secara jelas, sehingga akan menjelaskan bahwa penelitian yang dibuat belum pernah ada dari penelitian sebelumnya. Yang keempat, menyatakan kepentingan penelitian bagi subjek dan objek yang ditujunya. Dalam hal ini, lebih kepada apa yang bisa didapat oleh pembaca ketika melihat hasil dari penelitian yang dilakukan. Dan yang terakhir adalah menjelaskan tujuan penelitian dibuat. Dalam hal ini, peneliti menjelaskan fokus penelitian yang akan dilakukan secara khusus, bukan secara umum. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pendahuluan bagian masalah yang menuntun pada penelitian. Menulis sebuah masalah dalam penelitian berarti jarak antara yang telah ada dengan apa yang diharapkan. Pendahuluan dapat menarik pembaca dimulai dari kalimat pertama yang menunjukkan masalah yang diangkat. Dan dalam menulis masalah yang perlu diingat yaitu ketika masalah yang diangkat menarik, maka penelitian yang dibuat pun akan mendapat banyak perhatian dari pihak-pihak yang membutuhkan. Membuat dan menjelaskan masalah menjadi menarik tergantung dengan bagaimana seorang peneliti dapat merangkai kalimat-kalimat yang mencangkup secara ringkas dan jelas dari masalah yang ada. Lalu, dalam penelitian perubahan alokasi dana desa guna penanggulangan COVID-19 di Desa Cokro, terdapat 3 masalah yang ada, yaitu 1. Desa diberikan hak otonomi yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, bahwa desa diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan masalah yang kedua, yaitu APB desa dimungkinkan untuk dilakukan perubahan dengan alasan tertentu. Salah satu alasan yang menyatakan terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan. Dengan mengacu pada alasan ini, maka APB desa dapat dilakukan perubahan guna penanggulangan COVID-19. Dan masalah yang ketiga adalah pandemi COVID yang telah melanda hampir selama 1 tahun dan mengakibatkan kelumpuhan dalam semua bidang di Indonesia. Dengan demikian,
APBD desa dapat dilakukan perubahan. Lalu setelah adanya 3 masalah tadi, dan yang diharapkan peneliti mengenai masalah-masalah tersebut adalah pemerintah dapat menanggulangi dampak dari pandemi COVID-19, sehingga mengharuskan pemerintah untuk melakukan perubahan alokasi anggaran dana, baik di pusat maupun daerah. Dan pemaparan mengenai review literatur sebelumnya dan kekurangannya akan disampaikan oleh teman saya, Nida. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka dari proposal penelitian yang diambil oleh kelompok kami. Yang menjadi kebijakan dasar perubahan anggaran dana desa pada masa pandemi adalah yang pertama ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 1 tahun 2020. Lalu ada Perpres nomor 54 tahun 2020, PMK nomor 40 tahun 2020 tentang perubahan atas PMK nomor 205 tahun 2019. Kemudian ada Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Permen Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019. Yang terakhir ada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020. Dengan landasan peraturan tersebut, dana desa dapat dilakukan untuk penanggulangan terdampak COVID-19 yang meliputi yang pertama ada pencegahan dan penanganan COVID-19, lalu ada Padat Karya Tunai Desa atau PTKD, lalu yang terakhir ada Bantuan Langsung Tunai atau BLT. Berikut ada salah satu hasil wawancara yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Dalam penelitian sebelumnya dijelaskan bahwa dalam perencanaan anggaran desa melibatkan masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam proses identifikasi masalah yang termasuk alternatif solusinya, potensi yang dimiliki oleh dusun, dan pelibatan masyarakat dalam melakukan evaluasi. Dengan cara melakukan pemberdayaan masyarakat desa melalui Musrenbangdus atau musyawarah perencanaan pembangunan dusun dan Musrenbangdes atau musyawarah perencanaan pembangunan desa. Dalam pelaksanaannya, aparat desa membentuk tim penanggulangan COVID-19 yang diketuai oleh kepala desa berdasarkan kebijakan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat. Kemudian ada defisiensi penelitian sebelumnya. Pada penelitian sebelumnya, menggunakan paradigma interpretif untuk mengungkapkan makna mengenai pergeseran ADD sesuai pemahaman aparatur desa atas dasar perspektif, pemahaman, dan pemaknaan mereka sendiri, yang dijadikan sebagai pola unik dalam penelitian sebelumnya, melihat bahwa tiap individu memiliki makna yang beragam. Tetapi dalam pembahasannya, tidak terdapat banyak pembahasan mengenai pendapat aparatur desa tentang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, maupun pelaporan perubahan anggaran dana desa. Serta tidak ada perincian mengenai penggunaan anggaran dana desa setelah dilakukannya perubahan. Hanya terdapat penjelasan mengenai perubahan anggaran dana desa dari sebelum dan selama pandemi di 3 desa. Dan tidak terdapat informasi maupun pembahasan lebih lanjut mengenai evaluasi efektivitas dan dampak yang diberikan dengan adanya perubahan anggaran dana desa. Lalu yang selanjutnya adalah kepentingan dari penelitian ini. Dana desa berperan penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa dan mengatasi ketimbangan. Dana ini dapat meningkatkan daya beli masyarakat karena secara langsung masuk ke desa. Karena secara langsung masuk ke masyarakat, di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, dana desa menjadi ujung tombak penanggulangan pandemi. Hal ini karena dana desa diharapkan dapat mengatasi dampak sosial maupun ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi ini. Lalu, yang selanjutnya adalah kepentingan bagi audiens. Yang pertama, bagi masyarakat penelitian ini dapat memberi gambaran mengenai alokasi dana desa di masa pandemi. Dengan mengetahui hal ini, diharapkan masyarakat dapat mengawasi penggunaan dana desa agar tidak terjadi penyelewengan. Selain itu,
Kedepannya juga diharapkan masyarakat dapat ikut berkontribusi dalam perencanaan dana desa agar dapat tepat sasaran. Lalu yang kedua, bagi pemerintah, penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam kedepannya. Dengan mengetahui efektivitas maupun kekurangan pengelolaan dana desa pada saat ini, diharapkan kedepannya alokasi dana desa dapat menjadi lebih baik lagi. Berdasarkan pada latar belakang masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi alokasi dana desa di Desa Cokro selama masa pandemi, sebagai berikut. 1. Mengetahui tujuan dan manfaat dari alokasi dana desa di Desa Cokro selama masa pandemi COVID-19. 2. Mengetahui realitas dari kebijakan alokasi dana desa di Desa Cokro guna menanggulangi pandemi COVID-19. Dan 3. Mengetahui efektivitas dari kebijakan alokasi dana desa di Desa Cokro guna menanggulangi masa pandemi COVID-19. Metode penelitian. Metode penelitian yang kami ambil ialah metode kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor pada 1955, menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan yang kami ambil merupakan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif, yakni penjelasan secara aktual dan faktual mengenai perubahan alokasi dana desa guna penanggulangan COVID-19 di Desa Cokro. Kemudian, sumber data primer yang kami ambil berupa wawancara dengan aparatur desa dan masyarakat serta kebijakan pusat. Sedangkan sumber data sekunder yang kami ambil merupakan data anggaran yang sudah dikelola oleh aparatur desa. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai alokasi dana desa di Desa Cokro selama masa pandemi COVID-19. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Kami akhiri, terima kasih. Semoga bermanfaat.